Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan trader dan para hoki lover dimanapun kawan-kawan berada. Senang banget ya Newbie Trader bisa kembali menyapa teman-teman di channel YouTube ini untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi sharing kepada teman-teman semua. Setelah sekian lama Newbie Trader tidak memberikan video terbaru ya, kebetulan aktivitas Newbie Trader di luar trading saham kemarin cukup tinggi setelah COVID selesai kemarin. Nah, untuk kesempatan kali ini Newbie Trader ingin berbagi sharing satu teknik ya. Sebenarnya bukan teknik ya, satu topik yang sebenarnya ini bukan topik baru. Beberapa waktu yang lalu Newbie Trader telah membagikan materi ini di channel ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah menjadi donatur dan berada di channel Haki Bot Saham IDX itu pasti sudah tahu tentang teknik yang akan Newbie Trader sharingkan untuk kali ini. Nah, sebelum mulai Newbie Trader ingin menyampaikan hal ini ya, penting kepada teman-teman semua, kembali mengingat teman-teman semua untuk selalu waspada, karena asetnya teman-teman semua itu adalah aset yang sangat penting. Jadi teman-teman jangan sampai kecelakaan ya, karena banyak juga yang mengalami kecelakaan. Jadi Haki Bot Saham IDX itu tidak pernah meminta data pribadi sama sekali kepada teman-teman semua, jadi selalu berhati-hati. Nah, berikutnya juga ya, Haki Bot Saham IDX buat teman-teman yang sudah menjadi donatur, silahkan teman-teman masuk ke grup donatur ya di Haki Zone Town Hall ya, Haki Zen Town Hall ya. Berikutnya juga ada channel ya, ada channel juga di sana, nanti lebih spesifik, nanti ada teman-teman senior yang dengan tekniknya masing-masing yang akan membimbing teman-teman semuanya ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah donatur di sana bisa mendapatkan bimbingan free dari teman-teman yang sudah ada di Haki Bot Saham IDX. Nah, untuk kesempatan kali ini Newbie Trader ingin memberikan satu materi ya, bukan memberikan ya, kita sharing satu materi tentang apa itu, yaitu tentang volume spike ya. Ini volume spike ini kalau teman-teman di bot itu bisa mengecek dengan alertnya juga ada ya, dan begitu juga teman-teman bisa mengeceknya satu persatu. Nah, kenapa ini menarik buat Newbie Trader sampaikan ya? Sebenarnya alasannya pertama adalah dari semenjak Newbie Trader kehilangan screening pamungkasnya Newbie Trader pada saat NBS rasio kita di close dan itu tidak bisa langsung dapat real time ya. Newbie Trader kehilangan screening itu, dan Newbie Trader berusaha mencari teknik yang baru untuk bisa mendeteksi sedini mungkin pergerakan saham-saham yang akan bergerak. Nah, akhirnya Newbie Trader menemukan ini. Sebenarnya ini teknik ini ada di resume chart ya, teman-teman sendiri. Kalau teman-teman yang baru join, silahkan join ke resume chart. Di sana banyak sekali materi-materi yang bagus dari senior-senior pendahulu kita, dan itu sangat banyak ya, dan itu penting banget sebenarnya. Banyak banget materi-materi yang bisa disampaikan, yang teman-teman bisa coba dan bisa praktekkan. Nah, untuk kali ini Newbie Trader ingin membahas topik ini ya, volume spike. Ya, volume spike ini apa sih ya? Kalau teman-teman sudah sekilas lalu melihat gambar ini, itu volume spike itu adalah transaksi jual beli yang sudah terjadi. Jadi sebenarnya indikator volume ini adalah indikator yang valid teman-teman ya, karena transaksi jual beli pada hari itu sudah terjadi. Jadi bukan bid over lagi, itu sudah, transaksinya sudah terjadi dan tergambar di batang-batang bar volume ini. Nah, sehingga ini bisa kita jadikan salah satu indikator untuk melihat pergerakan market maker ya, pergerakan market maker. Nantinya disitulah kita bisa mendeteksi sedini mungkin pergerakan mereka. Nah,
beberapa waktu lalu ada yang bertanya kepada newbie trader, kenapa ini bisa terjadi. Pertama, ini volume spike itu biasanya terjadi setelah ada beberapa hal ya. Pertama, setelah masa akumulasi selesai dan sang market maker dia mulai memberikan atensi kepada pasar. Jadi dia memberikan atensi biasanya setelah setway, setelah akumulasi selesai, dia memberikan atensi dengan menaikkan volume. Nah, itu pertama. Kedua, ada juga untuk kasus-kasus tertentu di mana market maker membutuhkan tambahan tenaga dari retail. Jadi untuk membuat gambaran chartnya menjadi valid ya. Contoh untuk dia ngebreak EMA, garis pivo, resist terkuat atau gimana, sehingga biasanya market maker akan mensupport para trader atau para retail itu dengan volume-volume yang besar, dengan bid, atau biasanya mereka mancing ngebid tinggi, berikutnya mereka bantu makan overnya, begitu juga seterusnya. Dan banyak lagi ya hal-hal yang tidak bisa sampai newbie trader sampaikan ya, karena karena terlalu panjang nantinya. Ya, begitu. Berikutnya bagaimana rule dasarnya ya. Rule dasarnya pertama adalah kita harus mencari spek itu ya. Kita harus bisa membedakan spek itu. Biasanya volume spek itu terjadi seperti ini ya, dimana terjadi volume-volume yang di luar kebiasaan. Nah, volume-volume yang besar dan di luar kebiasaan ini biasanya ini adalah bisa menjadi indikator bahwa pada saat itu ada market maker yang sedang bekerja di sana. Ya, seperti ini, seperti ini. Nah, seperti di sini, ini terjadi volume yang di luar kebiasaan rata-rata hariannya. Nah, ini mengindikasikan bahwa pada saat itu ada market maker di hari itu yang dia bekerja di hari itu. Nah, sehingga di situ kita bisa menandai ya, bisa menjadi tanda buat kita bahwa sebenarnya mereka punya average di rata-rata harga di situ. Nah, jadi simpel ya teman-teman untuk membaca volume spek itu hanya dengan melihat mata telanjang begini. Teman-teman bisa melihat volume-volume yang tingginya di luar kebiasaan dia. Apalagi kalau volumenya bisa sampai 2 kali atau 3 kali lebih tinggi dari volume-volume biasanya. Nah, itu biasanya valid deh, akan ada market maker di sana. Karena kalau volume yang terjadi murni karena retail itu biasanya tidak akan sekuat itu. Ya, nah berikutnya rule dasarnya. Setelah teman-teman bisa menemukan volume spek itu, lalu pertama yang teman-teman harus perhatikan adalah candle yang terbentuk saat volume spek itu terjadi. Biasanya rata-rata candle-candle yang terjadi pada saat terjadi volume besar itu adalah candle-candle yang utuh ya, candle-candle besar ya, candle-candle besar, candle-candle utuh ya, bisa Morobosu ya, bisa hammer juga bisa ya, atau banyak lain ya jenis-jenis candle yang bisa terjadi. Tapi biasanya pada saat volume-volume besar itu terjadi, itu bentuk candlenya itu gede dan besar. Biasanya teman-teman bisa lihat nih seperti ini ya, seperti ini ya, pada volume ini ya besar, dan seperti ini volumenya di break ya besar ya. Nah, itu teman-teman harus perhatikan itu. Nah, lalu setelah teman-teman menemukan candle itu teman-teman dapat mengidentifikasi harga tertinggi dan harga terendah saat volume spek itu terjadi. Ya, berikutnya teman-teman bisa mencari harga tertingginya hari itu pada saat volume spek itu di harga berapa. Karena ini penting nanti, karena ini akan menjadi patokan kita untuk entry nantinya. Nah, teman-teman perhatikan seperti raja ya, pada saat sebelum dia terbang tinggi ini terjadi volume spek di sini satu ya, volume spek dua. Nah, dekatnya di sini ada volume yang lumayan besar juga, tapi harganya sideways. Nah, jadi pada saat
volume spike terjadi, teman-teman telah mengidentifikasi candlenya itu, lalu teman-teman harus mencari harga tertinggi dan harga terendah dari candle yang terjadi pada hari itu. Nah, berikutnya yang teman-teman lakukan berikutnya adalah teman-teman menganalisa tren yang terjadi. Nah, ini saya ambil contoh saham Raja ya. Ini udah lama sih, hampir 1 bulan yang lalu sebenarnya, karena ini udah newbie trader sharing di waktu bulan lalu. Bagusnya teman-teman mencari saham yang sedang uptrend ya. Sedang uptrend itu saham yang sedang uptrend itu saham yang cenderung mengalami kenaikan. Nah, untuk menganalisis tren ini teman-teman bisa menggunakan banyak cara ya. Teman-teman bisa menggunakan EMA, bisa menggunakan MA, teman-teman bisa menggunakan teknik selendang mayang atau apapun itu, yang dimana teknik itu bisa membuat teman-teman melihat pergerakan tren saham tersebut. Nah, kalau newbie trader sendiri, newbie trader lebih senang menggunakan 3 EMA ya. Untuk newbie trader melihat pergerakan saham ini uptrend apa tidak, yaitu EMA 25, EMA 50 dan EMA 100 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Ini Raja ini waktu itu memang mulai trend ya, mulai uptrend sebelum dihajar naik tinggi. Nah, lalu bagaimana cara kita trading dengan volume spike ini? Nah, setelah teman-teman mengidentifikasikan volume spike tadi, lalu teman-teman sudah tahu harga tertingginya, harga terendahnya pada saat hari volume spike itu terjadi, lalu teman-teman bisa melihat trennya bagus. Berikutnya ya, teman-teman tinggal menunggu momentum saat yang tepat pada saat harga tertinggi itu terbreak ya. Ini penting ya. Kalau teman-teman perhatikan, baca ini, teman-teman perhatikan bahwa kita menunggu momentum saat harga tertinggi dari volume spike itu terbreak ya, terbreak. Nah, oleh karena itu teman-teman bagusnya memanfaatkan fitur alert me yang telah disediakan oleh Pak Mansu di Hakibut Saham IDX. Karena ini penting sekali, karena kita tidak bisa melihat semua saham itu pada satu hari yang sama. Makanya dengan alert me ini teman-teman bisa mendapatkan peringatan bahwa harga yang sudah teman-teman kasih tandai itu terlewati begitu ya. Sehingga saat itu memberikan alert ya, kita tinggal mengambil keputusan untuk masuk buy ya. Nah, sebenarnya bagusnya ini teman-teman beli ya pada saat harga tertinggi itu pada saat harga closing itu confirm berada di atas harga tertinggi volume itu. Sebenarnya bagusnya itu. Jadi kita buy close ya, sebelum market tutup ya. Teman-teman masuknya sebelum market tutup. Jadi sore sebelum buy close, kalau kira-kira harganya akan ditutup di atas harga tertinggi dari volume spike tersebut, kita masuk ya. Tetapi bisa juga teman-teman melakukan spekulasi buy. Spekulasi buy itu teman-teman bisa lakukan pada saat harga di area-area harga itu terjadi ya. Nah, namun kalau teman-teman belinya pagi atau siang itu ada kemungkinan dia false ya, ada kemungkinan dia kembali turun di bawah. Makanya bagusnya pembelian dilakukan pada saat sebelum market close ya, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Kalau tidak bisa dipahami, nanti kita lanjut lagi lah di diskusi di grup ya. Nah, ini contoh pada hari ini ya, terjadi ya. Ini hari ini tanggal 20 berapa ini? Tanggal 26 ya. Hari Jumat, hari ini tanggal 25, hari Jumat 26 Agustus ya 2022, hari Jumat. Ini terjadi di Pegas ya. Ya, teman-teman lihat nih, lihat. Ini adalah volume-volume yang tidak biasanya terjadi
ya, tinggi banget nih, tinggi, candlenya besar, berikutnya tinggi, kemudian besar. Nah, hari ini harga tertinggi dari Pegas terbreak ya, terbreak dia, di break. Jadi kalau teman-teman masuk di area sini tadi itu cuan sudah. Ya, lihat volumenya gede banget nih. Nih lihat, volumenya gede banget. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, tadi pertama adalah volumenya kita indikasikan, indikator. Nah, lihat teman-teman, pada saat harga di sini volume tertinggi ya, ada harga tertinggi di sini. Nah, ada tinggi di volume yang ini ya, yang ini sebenarnya masuk tertinggi, terbreak, di candle ini break, harga naik. Nah, sampai di sini dia turun lagi ya, dia turun lagi, tapi di sini dia di break dengan tinggi. Nah, pada saat harga tertinggi di sini, lihat, perhatikan di volume yang tinggi ini nih, yang volume yang tinggi banget ini ya, ini harga ini di break ya, di break di sini, terbreak di sini, break, tik. Nah, di sini dia break sebenarnya, cuma dia false kan. Nah, berikutnya esok harinya dia naik, disertai dengan volume yang besar. Nah, sama juga yang hari ini, lihat teman-teman, perhatikan ini harga ini adalah harga tertinggi dari Pegas ya, all time high-nya. Nah, hari ini tertembus dengan volume. Jadi kalau teman-teman masuk di break di sini tadi, seharusnya sudah cuan hari ini. Ya, ini contoh yang contoh yang barusan terjadi ya hari ini. Nah, berikutnya Okas. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Ya. Volume tinggi ya, tapi dia melakukan shadow, Ya, ini sebenarnya saham kenapa shadow, karena sebenarnya saham ini tidak uptrend ya. Dia kalau tidak salah saham ini tidak uptrend. Saya lupa menggambarkan EMA di sini. Nah, kalau ini kan ada EMA-nya nih. Ini sebenarnya dia sedang uptrend ya. EMA 25-nya tidak masuk ke dalam ya. Dia hanya sideways tapi masih di atas EMA 50, tik naik lagi. Nah, kalau yang ini kalau tidak salah Okas ini sebelumnya ini harganya cenderung sideways turun. Tapi di sini ada tanda-tanda nih, ada terjadi volume yang di luar kebiasaan terjadi. Nah, di sini kita kasih ya, jadi teman-teman bisa dijadikan patokan harga tertinggi ini untuk break. Nah, berikutnya terjadi break, langsung loncat tes ya, loncat tes dengan volume. Nah, berikutnya sama, turun lagi, balik, berikutnya dia masuk dengan loncatan dengan volume juga ya. Jadi kalau teman-teman memberikan alert di area-area sini, ini kemungkinan teman-teman sudah cuan ya, teman-teman cuan. Nah, ini saya bagikan ke channel kalau nggak saya tidak salah kemarin. Ini tanggal 20 ya, ini tanggal 22 kemarin ya, tanggal 22 kemarin. Kalau teman-teman ini ada nggak ya, sebentar ya. Saya ada bagikan ke channel pada waktu itu. Ini adalah dari saya ya, ini Okas, Karya. Nah, ini pada saat itu Karya ini kenceng nih kenaikannya ya. Teman-teman perhatikan ini volume yang terjadi pada saat dia IPO ya, tapi dia turun berikutnya, tapi volumenya tinggi ya. Berikutnya di tanggal 26 ini kalau nggak salah dia ngebreak ya, dia mulai ngebreak di area 170 ya. Kebetulan saya waktu itu masuk di situ karena memang sudah saya setting di alert nih. Nah, ini waktu itu saya pernah sharing di channel ya. Di sini saya pernah sharing di channel. Nah, di sini channel ini kalau teman-teman nanti kita diskusi di sini ya kalau semuanya. Nah, nih. Ya, tanggal 22 Agustus ya, saya bilang ada yang dapat ya. Ada yang dapat karena dia loncat dia melewati harga tertinggi dari IPO, dan dia pada saat itu lumayan, saya dapat 21% satu hari itu. Tapi waktu itu saya nggak jual, saya baru jual kemarin pada saat dia arah di 200 berapa gitu, 216 apa. Saya keluar di sana kan udah ketinggian, saya nggak berani. Ya, jadi sebenarnya simple ya teman-teman. Kalau menggunakan materi identifikasi kolom, pertama teman-teman tinggal melihat secara mata telanjang ya, untuk saham-saham yang menjadi incarannya teman-teman itu, lihat volume yang tertinggi ya,
lihat volume-volume yang tertinggi. Berikutnya teman-teman kasih tanda harga tertingginya di mana. Nah, berikutnya teman-teman melihat uptrendnya. Kalau dia sedang uptrend dan dia retrace, itu kesempatan baik ya. Kalau buat teman-teman yang invest nih, yang senang invest, kalau ada ketemu seperti ini pada saat dia retrace turun ya, itu justru teman-teman bisa ambil spekulasi masuk, karena biasanya dia akan balik ya. Tapi kalau teman-teman yang trading ya, karena saya membuatkan video ini khusus untuk teman-teman yang trading ya. Jadi teman-teman tunggu momentumnya saat harganya melewati harga tertinggi dari volume-volume itu ya, seperti ini ya. Nah, lihat. Ini ada volume besar di sini ya. Harga tertingginya terlewati, naik. Berikutnya turun lagi. Nah, berikutnya membuat puncak paling tinggi berikutnya terlewati trace dan dia berhenti. Tidak berhenti naik. Ya, simple ya teman-teman yang untuk menggunakan volume spike ini. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya untuk mencoba, karena ini udah saya coba kok. Ini teknik ini udah newbie trader coba beberapa kali. Nah, ini waktu kemarin di Karya lumayan ya, satu hari 21%. Tapi ini nggak tiap hari ya. Cuma waktu itu newbie trading nggak jual, newbie trading baru jualan keluar di 200 berapa itu kemarin waktu dia arah berikutnya itu. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa mengerti dengan teknik ini ya. Nanti kalau teman-teman tidak paham, nanti kita diskusi lagi di channelnya Hakibot Saham IDX ya. Nanti jadi teman-teman yang belum masuk ke Hakibot menjadi donatur, silahkan menjadi donatur sekarang. Kita belajar sama-sama di sana. Banyak banget senior-senior dengan teknik-teknik masing-masing yang mungkin teman-teman bisa belajar bareng dan berbagi pengalamannya teman-teman juga. Samping itu juga newbie trader lihat perkembangan Hakibot Saham IDX, terutama di Haki Zen Town Hall itu banyak banget ya teman-teman yang baru-baru itu udah jago-jago trading di sana ya, dan mereka memberikan saran-saran dan berani memberikan masukan.